anak-anak sekami dan remaja misioner. Salam jumpa dengan Bunda Iren dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami dan remaja misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura pada hari ini, Selasa tanggal 12 Mei 2026, merupakan hari Selasa Pekan Paskah ke-6. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Mari sebelum kita merenungkan dan membacanya, kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami anak-anak sekami dan remaja misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura ingin datang untuk mendengarkan sabda-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami firman-Mu, hidup dalam kasih dan kebenaran, serta menyembah Allah dalam iman, roh, dan kebenaran. Tuntunlah kami akan menjadi anak-anak yang baik, jujur, dan membawa damai bagi sesama. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memanjatkan segala doa dan pujian ini. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekami dan remaja misioner, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 16 ayat 5 sampai 11. Kita menyimak bagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesaat lagi Ia akan pergi meninggalkan mereka. Sebagai murid-murid yang senantiasa ada di sekitar Yesus, bersamanya sama Yesus 24 jam. Tentu perpisahan itu sebuah perpisahan yang menyedihkan. Sebuah perpisahan yang bisa jadi membuat putus asa. Tetapi Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Ia berkata kepada murid-muridnya bahwa Ia akan menjanjikan kehadiran penghibur. Bahkan Tuhan Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ya, penghibur itu adalah Roh Kudus. Dalam iman Katolik, Roh Kudus bukan sekedar kekuatan atau simbol, tetapi sungguh pribadi Allah yang hidup. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah satu Allah yang sama,
yang berkarya dalam keselamatan manusia. Firman Tuhan hari ini menyebutkan bahwa Roh Kudus akan menjadi penghibur, tapi ia juga akan menginsafkan dunia akan dosa, akan menegur jika kita berbuat dosa, akan menuntun hidup kita supaya kita kembali kepada hidup yang benar. Roh Kudus juga akan berperan untuk melakukan penghakiman. Kenapa disebutkan di firman Tuhan tadi akan melakukan penghakiman? Karena penguasa dunia ini telah dihukum atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Akan kebenaran karena Roh Kudus menuntun kepada kita untuk pergi kepada Bapa dan supaya kita tidak tersesat. Karena barang siapa menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran, maka kita harus mau bersedia dituntun oleh Roh Tuhan untuk bisa menuju Bapa. Ya, Roh Kudus diutus untuk tinggal dalam hati kita, membimbing gereja dan menolong umat beriman untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus bekerja pada kita melalui doa, melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan, melalui hati nurani, sakramen-sakramen, dan melalui kebaikan sesama. Karena itu saat kita berdoa dan sungguh mengikuti misa dengan hati yang tulus atau melakukan kasih kepada orang lain, Roh Kudus sedang bekerja dalam diri kita. Adik-adik sekami, kadang kita berpikir menyembah Tuhan hanya berarti datang ke gereja atau mengikuti perayaan misa semata. Tetapi Yesus Kristus mengajarkan bahwa kita harus menyembah Allah dalam iman, roh, dan kebenaran. Bukan hanya lewat kata-kata, bukan hanya lewat aktivitas-aktivitas rohani yang kita ikuti, namun lewat perkataan, lewat kejujuran, lewat tindakan penuh kasih kita. Beranilah kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Roh Kudus agar setiap pikiran, hati, dan tindakan kita benar-benar mencerminkan kehidupan Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita. Pada saat kita berani mengampuni orang yang bersalah kepada kita, pada saat kita berani membantu teman yang mungkin dianggap tidak berguna atau orang lain yang dianggap tidak berguna, bagaimana tetap menghormati orang lain atau orang tua yang mungkin bisa jadi acap kali menyakiti hati kita. Bagaimana kita tetap berkata jujur ketika kita ingin berbohong atau berbuat curang. Itulah tanda bahwa Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Maka marilah kita berani merenungkan, apakah aku sudah sungguh-sungguh mengundang Roh Kudus dalam hidupku sehari-hari? Apakah aku sudah mendengarkan tuntunan Roh Kudus? Apakah aku sudah hidup menunjukkan iman dan kebenaran? Untuk itu, sebagai penutup, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing hati kami, agar kami mampu menyembah Allah dalam iman, roh, dan kebenaran. Ajarlah kami menjadi anak yang jujur, penuh kasih, dan setia kepadamu, bahkan menjadi cermin hadirnya Engkau dalam kehidupan kami, melalui tuntunan Roh Kudus yang singgah di dalam hati kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini, dan hiduplah dalam perutusan dan tuntunan Roh Kudus. Sampai jumpa.